Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritas Dewi Dianti dengan NIM 2020 10370311 Di video ini saya akan mengerjakan tugas dari NetaChat pada 4_2_7 paket tracer configurator on a stick interVLAN routing. Yang pertama yaitu di sini ada addressing table, kemudian objektifnya yaitu part pertama, kita akan menambahkan VLAN pada switch. Part keduanya, kita akan mengkonfigurasi sub interface. Kemudian part ketiganya, tes connectivity dengan inter-VLAN routing. Kemudian di sini skenario-nya yaitu di activity ini kita akan mengkonfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing. Kita juga akan mengaktifkan enable trunk interface dan verifikasi connectivity antara VLAN. Langsung saja kita ke instruksinya. Part pertama yaitu kita akan menambahkan VLAN pada switch. Step satunya kita akan meng-create VLAN pada switch pertama. Kita masuk ke enable, kemudian kita masuk ke configure terminal, kemudian kita akan menambahkan VLAN 10 dan VLAN 30. Setelah itu yang step 2-nya, assign VLAN to port. Kita akan melakukan assign VLAN ke port. Caranya yaitu untuk poin A, kita konfigurasi interface Fast Ethernet 0/6 dan Fast Ethernet 0/11 pada akses port dan assign VLAN-nya. Kita masuk ke switch 1, yaitu kita exit dulu, kemudian masuk ke interface Fast Ethernet 0/11, kemudian kita masuk ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface Fast Ethernet 0/6. Kita masuk ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30. Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke poin B. Kita lihat VLAN brief-nya dengan komen yaitu show VLAN brief. Kita exit, kemudian exit lagi. Kita komen show VLAN brief. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 dan VLAN 30-nya sudah aktif, masing-masing dengan Fast Ethernet 0/11 dan Fast Ethernet 0/6. Kemudian kita lanjut ke step 3-nya, yaitu kita tes connectivity antara PC 1 dan PC 3. Di sini ada pertanyaan, apakah ping sukses? Kenapa kita mendapatkan hasil ini? Kemudian kita tes saja dari PC 3 ke PC 1. Nah, di sini statusnya yaitu failed. Kenapa di sini gagal? Karena yaitu PC-nya itu ada di jaringan IP berbeda. Dan require routernya dari layer 3 switch-nya itu juga berbeda. Kemudian kita lanjut ke part keduanya ya, yaitu configure sub interface. Kita mengkonfigurasi sub interface-nya. Step pertama yaitu mengkonfigurasi sub interface pada router 1 menggunakan 802.1q encapsulation. Poin pertamanya kita meng-create sub interface gigabit 0/0.10. Kita masuk ke router 1. Kita enable kemudian configure terminal.
Kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0.10. Kemudian kita encapsulation dot 1Q 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.17.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk poin B-nya kita ulangi dengan memasukkan gigabit 0/0.30. Kita exit, kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0.30. Kemudian kita encapsulation dot 1Q30, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.17.10.1.255.255.255.0. Kemudian sudah, kita ke step 2-nya. Ke step 2-nya yaitu verify configuration, yaitu kita langsung masuk ke router 1, kita exit, kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kemudian kita aktifkan, yaitu no shutdown. Kemudian part 3-nya kita tes connectivity dengan interVLAN routing. Kita ping antara PC 1 dengan PC 3 dan PC 3. Di sini tuh seharusnya masih valid. Kita coba saja dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini statusnya itu masih valid karena switch-nya itu belum terkonfigurasi dengan trunk-port yang terkoneksi dengan routernya. Kita langsung saja masuk ke step 2-nya, yaitu enable trunking. Poin A-nya yaitu pada switch pertama, kita show VLAN pada switch 1. Switch 1, kita show VLAN. Kemudian poin B-nya yaitu kita masuk ke enable, kemudian kita masuk ke configure terminal, kemudian kita langsung masuk ke interface gigabit 0/1. Kemudian kita switch port ke mode trunk. Kemudian step selanjutnya yaitu poin C, kita lakukan show interface trunk untuk memverifikasi apakah interface sudah terkonfigurasi sebagai trunk. Kita exit, kemudian kita exit lagi. Kita lihat dengan komen show interface trunk. Nah, di sini statusnya sudah trunking. Kemudian untuk step 3, yaitu kita tes connectivity. Di sini, jika konfigurasinya benar, maka PC 1 dan PC 3 seharusnya bisa dilakukan ping dengan default gateway masing-masing. Kita coba cek dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful. Kemudian
Selanjutnya yaitu alamat apa yang digunakan PC1 dan PC3 sebagai default gateway-nya, yaitu jawabannya keduanya menggunakan alamat pada sub interface-nya. Kemudian di sini juga sudah 100%, kita cek assessment itemnya, di sini sudah terpenuhi semua. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.